Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 3 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam bagian yang terakhir, yaitu bagian penutup saudaraku. Ini di dalam ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Berbunyi demikian. Saya mempunyai banyak hal untuk ditulis, tapi saya tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Tetapi saya berharap akan segera bertemu kamu, dan kita akan berbicara muka dengan muka. Sejahtera bagimu, sahabat-sahabat kami memberi salam kepadamu. Sampaikan salam kepada sahabat-sahabat dengan namanya masing-masing. Kalau dalam terjemahan baru atau terjemahan lama itu satu per satu. Nah ini 3 ayat terakhir ini adalah kata-kata penutup dari surat Yohanes kepada Gaius. Ini juga surat Yohanes yang terakhir, saudaraku ya. Yohanes ini tulis surat Injil Yohanes, surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Ini yang terakhir. Nah sebenarnya Rasul Yohanes ini punya banyak hal untuk ditulis. Dikatakan, saya punya banyak hal untuk ditulis, tapi saya nggak mau tulis dengan tinta dan pena saja. Melainkan dia berharap bisa bertemu Gaius. Dari kalimat ini kita bisa belajar betapa hatinya Yohanes ini mengasihi Gaius, terbeban akan Gaius dan pelayanannya. Orang yang terbeban pasti akan memiliki banyak hal untuk diungkapkan, banyak hal untuk ditulis, banyak hal untuk disalurkan. Kenapa? Karena rasa terbeban itu, rasa ingin orang lain maju. Orang yang terbeban akan muncul ide-ide, pikirannya, bagaimana caranya untuk memajukannya, untuk melancarkannya, untuk menjalankannya supaya jalan lancar. Itu terbeban. Tapi kalau kita acu tak acu, gak ada beban mah, ya sudah jalan-jalan sendiri, ya sudah jelek ya gak apa-apa. Itu gak ada beban. Ya berpadalah, itu kan istilah yang sering dipakai juga dalam 1 Timotius itu salah arti. Berpadalah dengan apa yang ada padamu. Berpada puaslah dengan apa yang ada. Padahal dalam hatinya, dalam tindakannya tidak ada beban. Itu salah. Tapi kalau kita sudah terbeban, membuat ide-ide untuk kelancaran semua, dan hasil akhirnya tetap kurang maksimal, kurang baik, itu baru dikatakan berpada, ya sudah puas. Yang penting saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah terbeban, saya sudah punya ide dan dijalankan, tapi kurang maksimal, ternyata idenya kurang pas, ya sudah, berpuaslah. Karena kita sudah terbeban. Itu saudaraku. Saat ini memang Rasul Yohanes tidak bisa bertemu, tapi dia tetap berusaha menulis surat untuk Gaius. Walaupun kita saat ini gak bisa ketemu, ada pandemi COVID. Tahun 2020 pandemi COVID ini orang gak bisa bertemu satu dengan yang lain. Orang yang terbeban tetap ada usaha untuk mengerjakan pelayanannya. Minimal WhatsApp, telepon, kita masih bisa. Direct message, kita masih bisa. Orang-orang terbeban pasti memiliki segala ide, segala hal agar pelayanannya tetap jalan. Apalagi dengan hikmat ilahi, kita bisa memungkinkan semuanya itu, saudaraku. Walaupun di rumah saja tidak ada kata nganggur buat Tuhan. Amin, saudaraku. Ini penutup yang manis. Dikatakan, ayo jangan ada yang nganggur. Gaius juga jangan ada yang nganggur. Kita juga, zamannya Rasul Yohanes gak ada COVID. Zaman kita memang gak bisa ketemu, tapi kita gak akan nganggur. Tulis, kita bagi-bagi berkat. Mungkin kita buat firman Tuhan di handphone, di share di WA. Oke. Ini saudaraku ya. Nah, ucapan terakhir dari Rasul Yohanes ini ditutup dengan doa berkat kepada Gaius. Rasul Yohanes ini mendoakan agar ada kelimpahan damai sejahtera dalam kehidupan Gaius. Damai sejahtera Allah yang mengawali hati dan pikiran itu akan sanggup menjaga kita tetap berpikir, bertindak, berkata, dan berperasaan seperti kehendaknya Allah, seperti Kristus. Filipi 4 ayat yang ke-7. Nah ini, surat 3 Yohanes ini juga dibubuhi salam-salam terakhir untuk memberikan penjelasan bahwa orang yang saling mengasihi itu
pasti akan saling memberi salam, bukan saling membenci, tapi saling memberi salam. Jika ada rasa tidak senang, pasti nggak mungkin memberi salam dong. Jadi ini kasih yang tulus, kasih yang mau memberi salam tuh tanda tidak ada perpecahan. Hatinya pun juga terbebas dari dosa, dari rasa tidak senang. Beri salam dengan tulus, jangan halo, ya tapi hatinya benci. Kapan matinya? Waduh, jangan. Ini memberi salam itu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, nggak ada rasa dendam, benci, rasa tidak senang. Biarlah kita menjadi satu dalam Tuhan, saling bertumbuh dan berbuah-buah sampai jadi seperti Kristus. Beri salam dengan nama-nama, sebut nama. Oh, itu tandanya tulus. Jangan siapa? Oh, si A. Oh, ikut dah. Si kurang ajar itu. Oh, loh, itu salam tidak tulus. Itu malah benci. Jangan. Kita harus beri salam dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Dan rencana Allah, persekutuan tubuh Kristus global itu akan terbentuk, akan terus maju, dan rencana Allah digenapi. Bisa mengerti penutup ini, saudaraku? Penutup ini indah sekali, sangat indah. Rasul Yohanes tanda terbeban. Dia nggak mau tulis dengan tinta dan pena, berharap bisa bertemu, berbicara muka dengan muka. Saat ini juga kita malah nggak bisa berbicara muka dengan muka, tapi ayo minimum tulis, buat WA, telepon lah dan lain-lain. Paling nggak ada komunikasi, sehingga persekutuan tetap terjalin, sehingga kita bisa mengkontrol terus ini jiwa-jiwa menjadi beban pelayanan kita supaya tetap bertumbuh dan berbuah-buah. Nah, dan diajarkan lagi di ayat terakhir, beri salam, tanya kabar dengan tulus, tanpa ada dosa, tanpa ada rasa tidak senang, tanpa ada benci. Paham, saudaraku? Ini kita sudah selesaikan oleh anugerah Tuhan surat 3 Yohanes, The Secret of 3 Yohanes. Saya bersyukur sekali. Total ini 12 lembar versi Word ya. Saya bersyukur ini anugerah Tuhan, saya bisa selesaikan penulisan surat 3 Yohanes. Video akan datang, kita akan belajar tentang The Secret of Obaja. Nah, saya sudah tulis juga The Secret of Obaja ini, saudara terus pelajarin. Saudara kalau nggak mengerti, saudara buka playlist, putar ulang videonya satu-satu, diputar lagi, dilihat lagi, dipelajarin lagi dengan pengurapan Roh Kudus, dengan hati yang lembut. Saudara akan dapat pengertian, dan Roh Kudus akan tambahi lagi pengertian buat saudara, sehingga kerohanian kita akan terus maju di dalam Tuhan. Ya, saya harap kita terus cintai firman, hidup mentaati firman di masa pandemi, tetap dalam protokol kesehatan yang benar, plus cinta Tuhan, cinta firman, cinta jiwa-jiwa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.